Bab 8. Lampu merah ambulans berkedip cepat di malam yang gelap. Suara sirene memecah jalan yang ramai. Di dalam ambulans, tubuh Devi terbaring di atas ranjang darurat. Wajahnya pucat, ada darah di sisi kepalanya. Seorang perawat menekan luka di dahinya dengan kain tebal. Nadi masih ada. Cepat, kita hampir sampai. Tubuh Devi tidak bergerak, matanya tertutup, napasnya lemah. Ambulans melaju lebih cepat menuju rumah sakit terdekat. Di dalam mobilnya, Faisal masih mencoba menelepon Devi. Sudah berkali-kali, namun tetap tidak ada jawaban. Nada sambung terdengar panjang, lalu berhenti. Faisal menatap layar ponselnya. Perasaan tidak enak semakin kuat. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal menelepon. Faisal langsung mengangkatnya. Halo, apakah ini keluarga pemilik ponsel ini? Suara seorang pria terdengar dari seberang. Faisal mengerutkan kening. Maksud Anda, kami menemukan ponsel ini di lokasi kecelakaan. Jantung Faisal seperti berhenti. Kecelakaan? Iya, seorang perempuan tertabrak mobil. Kami menemukan ponsel ini di dekatnya. Faisal langsung mencengkeram setir mobil lebih kuat. Namanya Devi. Benar, dunia seperti runtuh dalam 1 detik. Dia dibawa ke rumah sakit Harapan Medika. Kalimat berikutnya hampir tidak terdengar oleh Faisal. Ia sudah menekan pedal gas lebih dalam. Mobilnya melaju kencang di jalan malam. Faisal hampir berlari ketika sampai di rumah sakit. Pintu ruang gawat darurat terbuka. Beberapa perawat sibuk mondar-mandir. Pasien kecelakaan. Perempuan, namanya Devi. Kata Faisal cepat. Seorang perawat menunjuk ke dalam. Dokter masih menangani. Faisal berdiri di depan pintu ruang tindakan. Lampu merah di atas pintu masih menyala. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Faisal benar-benar merasa takut. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar lagi. Telepon dari kantor. Faisal mengangkatnya dengan suara tegang. Ada apa? Suara security terdengar dari seberang. Pak, kami menemukan sesuatu. Cepat bicara. Rekaman kamera parkiran semalam. Faisal terdiam. Dan, yang keluar dari kantor pukul 22.40 bukan Devi. Jantung Faisal berdetak keras. Siapa? Bu Maya. Pak, Faisal menutup mata sebentar. Security melanjutkan. Dan jam tangan emas yang terlihat di kamera, sama dengan yang dipakai Bu Maya. Semua potongan kejadian langsung menyatu di kepala Faisal. Laporan yang berubah. File yang salah. Data yang bocor. Semua, bukan kesalahan Devi. Tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Selama ini, ia memarahi orang yang tidak bersalah. Bahkan sampai membuatnya pergi. Pintu ruang tindakan akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar. Faisal langsung berdiri. Dokter, bagaimana kondisinya? Dokter itu melepas masker. Pasien mengalami benturan keras di kepala. Faisal menahan napas. Kondisinya kritis. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dada Faisal. Kami masih berusaha menstabilkan keadaannya. Faisal menatap pintu ruangan itu. Bayangan Devi yang berdiri di depannya kemarin muncul di kepalanya. Saya benar-benar tidak pernah mengkhianati perusahaan ini. Tangannya perlahan menutup wajah. Ia baru menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia tidak pernah benar-benar mendengarkan Devi. Beberapa jam kemudian Devi dipindahkan ke ruang ICU. Faisal diizinkan melihatnya sebentar. Ruangan itu sunyi. Hanya suara mesin monitor yang berbunyi pelan. Tubuh Devi terbaring di atas ranjang rumah sakit. Ada selang oksigen di hidungnya. Kepalanya diperban. Faisal berdiri di samping ranjang. Untuk pertama kalinya, ia melihat Devi tanpa sikap dingin. Tanpa jarak, tanpa kemarahan. Hanya seorang perempuan yang terluka parah. Faisal menatap wajahnya lama. Ada sesuatu yang terasa aneh. Sangat aneh. Wajah itu terasa familiar. Sangat familiar. Tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu di tangan Devi. Sebuah gelang kecil. Gelang sederhana dengan gantungan berbentuk bintang kecil. Faisal langsung membeku. Kenangan lama tiba-tiba muncul di kepalanya. Seorang anak laki-laki yang duduk sendirian di halaman sekolah. Beberapa anak lain menertawakannya, mendorongnya, mengejeknya. Lalu seorang anak perempuan datang. Sudah, jangan ganggu dia. Anak perempuan itu berdiri di depan Faisal kecil, melindunginya. Sebelum pergi, gadis kecil itu memberikan sesuatu. Sebuah gelang kecil dengan gantungan bintang. Kalau kamu sedih, lihat ini, katanya sambil tersenyum.
Supaya kamu ingat, kamu tidak sendirian. Mata Faisal perlahan membesar. Ia kembali menatap gelang di tangan Devi. Persis sama. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Ia menatap wajah Devi lagi. Kenangan masa kecil itu semakin jelas. Anak perempuan itu adalah Devi. Perempuan yang selama ini ia sakiti. Perempuan yang dulu menolongnya saat semua orang menertawakannya. Dan sekarang, ia terbaring tak berdaya karena dirinya. Faisal menutup matanya. Air mata akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Faisal menggenggam tangan Devi dengan hati-hati. Tangannya dingin. Saya baru ingat sekarang. Bisiknya dengan suara parau. Dan saya malah menyakiti kamu. Mesin monitor berbunyi pelan di ruangan itu. Namun Devi tetap tidak bergerak. Faisal menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Kalau kamu bangun. Ia berhenti sebentar. Saya akan memperbaiki semuanya. Namun ruangan ICU tetap sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Faisal merasa benar-benar takut kehilangan seseorang.